Darkwave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Dan seperti biasa gue akan membagikan beberapa tips berkaitan dengan dunia Creative Planner. Oke, jadi apalagi dengan masa yang pandemi seperti ini, gue gimana ya dengan perusahaan gue gimana ya dengan bisnis gue untuk gue tetap berkembang, gimana gue untuk tetap bertahan di bisnis gue dalam masa pandemi seperti ini. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa lo lakukan, tapi strategi yang pertama adalah fokus ke diri lo. Maksudnya gimana Irma? Jadi lo harus tahu dulu sebenarnya visi lo seperti apa, lo mau perusahaan lo seperti apa, lo mau 5 tahun ini, 5 tahun ke depan perusahaan lo akan memberi impact seperti apa, 10 tahun ke depan akan berkembang seperti apa, 15 tahun dan seterusnya. Lo udah harus tahu dulu. Oke, dengan begitu lo akan tahu, oh strategi-strateginya akan gua ambil untuk mencapai nih yang 5 tahun ini. Gua akan lebih fokus adalah tahun pertama gua akan melakukan apa, tahun kedua untuk mencapai 5 tahun ke depan. Apalagi dengan lo membangun bisnis di saat masa pandemi, bagi gua itu lo keren banget. Oke, karena tantangan, banyak orang yang melihat tantangan di pandemi ini, aduh kayaknya ini susah untuk sukses, untuk segala macam, banyak banget untuk excuse-nya. Oke, tapi menurut gua, lo creative planner, lo akan melihat ini menjadi satu opportunity. Oke, dan pertama, selain fokus ke diri lo, ini banyak banget. Oke, pas fokus di diri lo, ini poinnya banyak banget. Pertama, saat lo udah tahu nih visi lo kayak gimana, apalagi dengan pandemi saat ini, lo menjalankan usaha lo dari mana saja, dan lo punya karyawan mungkin dengan lo remote dari mana saja, lo harus tahu detail untuk cara kerja perusahaan lo. Detail, lo harus tahu A to Z, lo harus tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Oke, di masa pandemi seperti ini lo gak bisa hanya berharap untuk karyawan lo untuk melakukan apapun, tapi lo harus bisa menjadi orang yang memang benar-benar bisa melakukan A to Z-nya. Oke, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kejadian dan segala macam dengan kondisi seperti ini. Jadi lo benar-benar harus di lini pertama. Oke, kemudian setelah lo udah tahu visi lo seperti apa, lo tahu detailnya kayak gimana, lo harus ngasih lihat passion lo harus melibatkan passion lo. Seperti kata Steve Jobs adalah lo harus cintai kerjaan lo. Kalau lo mau sukses, lo harus cintai kerjaan lo. Oke, so lo harus kasih lihat passion lo ke siapa ya, ke diri lo gitu loh, supaya lo benar-benar totally, saat lo penuh dengan passion, lo mengerjakan usaha lo akan menemukan 100 jawaban tentang satu masalah. Biasanya banyak 100 masalah dan jawabannya nggak ketemu. Kalau ini adalah dengan satu masalah lo bisa mendapatkan ratusan jawaban. Kenapa? Karena lo melibatkan passion. Oke. Dan setelah itu lo harus namanya fokus ke customer. Lo bukan karyawan lo harus fokus ke customer. Dengan seperti ini, masa pandemi seperti ini, dengan perubahan, dengan strategi bisnis yang berubah-berubah, lo harus fokus sebenarnya customer ini sukanya seperti apa. Pertama itu. Kemudian apa yang diinginkan oleh customer, apa yang menjadi fokus utamanya customer. Lo harus memahami customer dulu, fokus dengan customer lo. Oke? Jadi ini adalah salah satu yang menurut gua menjadi strategi yang benar-benar lo butuhkan. Dan berikutnya adalah be more competitive. Oke? Lo harus lebih berkompetisi. Gimana caranya Irma di dalam masa pandemi seperti ini gua bisa berkompetisi? Lo harus punya unique selling point-nya. Lo harus tahu apa yang membedakan lo dengan brand-brand yang lain. Apa yang sebenarnya lo bisa jadi jawaban untuk yang customer inginkan. Value proposition lo apa? Value yang lo berikan kepada masyarakat lo apa? Pada pembeli lo apa? Karena niatannya adalah, teman-teman gitu ya, ini bukan hanya orang ini beli sekali abis itu udah, enggak. Tapi dimana lo harus membuat fokus ke customer untuk biar customer ini balik lagi ke lo dan akhirnya merekomendasikan lo kepada orang-orang sekitarnya. Oke, jadi lo harus siapin unique selling point, lebih berkompetisi untuk lo bisa namanya lo lebih paham apa yang membedakan diri lo kepada yang lain. Oke, strategi pertama benar-benar emang fokus ke lo. Oke, kemudian adalah saat lo udah tahu unique
selling pointnya lu berpikir lagi, do the best nih, gue harus the best nih, gue harus kasih yang the best. Ke siapa? Bukan hanya ke customer, tapi kasih ke perusahaan, ke karyawan, ke semuanya. Lu do the best. Oke, lu tidak bisa berharap, lu creative planner tidak bisa berharap kepada orang lain, which is itu misalnya customer, atau lu ke karyawan lo, ataupun ke investor. Lu do the best untuk diri lu do the best dari diri lu untuk supaya perusahaan lu bisa benar-benar berkembang. Oke, kemudian setelah lu tahu, lu harus namanya bisa mengukur tingkat kesuksesan lu tahun ini ataupun misalnya bulan ini. Lu lihat grafiknya, apakah lu di titik sukses yang mana? Oke, jadi sebenarnya kalau lu bilang gua mau growth my business, sebenarnya hanya 3 strategi, tapi strategi pertama fokus ke diri lu itu banyak banget poinnya. Oke, lu harus namanya pertama, yang terakhir dari gua, menurut gua untuk diri lu, fokus ke diri lu adalah lu harus mengukur tingkat kesuksesan lo. Oke, sehingga saat lu udah mencapai tingkat kesuksesan ini, next stepnya apa lagi? Kesuksesannya harus naik seperti apa lagi? Lu akan melihat, oke, adanya perkembangan. Oke, setelah strategi pertama adalah fokus ke lo dengan ada 6 poin yang gua ringkas tadi gitu ya, yang tadi adalah dimana lo harus namanya lo harus tahu detail A to Z kan, kemudian lo harus kasih lihat passion lo, kemudian fokus sama customer, lo harus punya namanya unique selling point lo karena harus berkompetisi, kemudian lo harus namanya memberikan yang terbaik, dan terakhir lo harus namanya bisa mengukur kesuksesan lo. Strategi kedua untuk namanya membangun bisnis di masa pandemi seperti ini adalah lu harus memiliki best people. Oke, lu wajib banget mempunyai best team. Oke, maksudnya gimana? Lu harus bangun kultur lu harus bener-bener membuat di bisnis lu ini kultur yang seperti apa. Oke, ini wajib banget. Jadi lu harus mempekerjakan orang-orang yang memang bukan berarti nanti kita ngeliat, aduh ini WFH gue nggak tahu nih, ini karyawan gue beneran kerja atau enggak. Jadi gue harus namanya zoom gitu. Menurut lo zoom 24 hours saat ini apakah worth it atau tidak? Jadi kapan untuk melakukan proses-prosesnya? Oke. Tapi gimana lu bisa yakin gitu ya? Lu punya karyawan, lu bisa yakin, oke, dia akan melakukan, dia akan do the best, dia akan merasa ini ada kepemilikannya dia akan namanya memberikan inisiatif-inisiatif yang memang membuat customer jadi puas. Gimana lu memilih produk lagi ya, orang-orang seperti itu. Gimana lu membuat kulturnya akhirnya membuat kebersamaan ini adalah perusahaan kita bersama. Oke, ingat, lu creative planner bukan bos, tapi lu adalah leader, membuat mereka terinspirasi dan akhirnya membuat mereka bukan sesuatu yang mengerjakan karena kewajiban, tapi karena mereka ingin. Lu harus mencari orang-orang seperti itu. Oke, gimana lu harus punya good team, gimana lu selalu mendevelop mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih berkembang lagi. Karena gini, perusahaan akan berkembang adalah dimana kalau di dalam-dalamnya juga berkembang. Oke, karyawannya berkembang, bukan berkembang dengan kata lain adalah berkembangnya jumlahnya ya Irma. Berarti gue dari 3 jadi 10 gue berkembang, bukan dari situ, tapi per individunya juga berkembang. Oke, dari pengetahuannya, dari attitude-nya, kulturnya, mereka benar-benar berkembang semuanya. Oke, gimana lu membawa kapal lo untuk bisa menuju lebih sukses bersama. Oke, kemudian di mana itu berarti strategi kedua, lu harus benar-benar develop good people. Oke, develop good people. Itu strategi kedua. Strategi ketiga adalah lu harus punya workflow, lu harus punya namanya lu harus punya standarnya, SOP-nya seperti apa, lu harus punya. Oke, jadi setiap semua lininya, makanya tadi gue bilang adalah strategi pertama adalah diri lu. Lu harus benar-benar tahu dulu A to Z, lu tahu dulu prosesnya seperti apa. Gimana lu memangkas proses yang sangat bertele-tele akhirnya menjadi mempermudah dan memperbaiki semua prosesnya. Oke, lu harus punya benar-benar sistem yang bagus. Sistem yang anti kebocoran, sistem anti fraud, sistem anti dimana akhirnya banyak klaim negatif dari customer.
lu benar-benar harus fokus di situ. Lu harus ngembangin itu. Jadi adalah saat lu mau membangun suatu bisnis, lu mau memperbesar sayap lu fokusnya ketiga ini. Ke lu sendiri adalah visi lu mau kayak gimana, visi lu ke depan seperti apa. Kemudian adalah lu harus bangun namanya tim yang bagus, tim yang solid, tim yang memahami. Bukan berarti lu timnya harus 100 orang, no. Tapi dari small team, tapi dia selalu berkembang. Small teams tapi mereka sangat solid, ini akan lebih memenangkan pasar lagi. Dan lu harus punya workflow atau sistem yang jelas, yang benar-benar menghindari lu dari yang hasil negatif-negatif. Lu bisa review dari situ. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya lu bilang, oke Irma gimana caranya untuk ngembangin bisnis di masa pandemi, menurut gua fokusin ketiga ini. Fokus ke diri lo, udah oke atau belum dengan 6 poin yang tadi. Yang penting adalah visi lu seperti apa, oke? Kemudian lu udah punya tim yang oke atau belum? Dan ketiga, menurut lu udah punya sistem yang oke atau belum? Oke, jadi lu benar-benar harus lihat di tiga ini, lu harus review ini. Dan tiga ini tidak sesimpel yang lu pikirkan, yang seperti tadi gua bahas sebenarnya. Oke, semoga ini bisa menjadi renungan lo, bisa melihat apa yang sebenarnya kita harus perbaiki dan apa yang sebenarnya harus kita pertahankan karena ini udah baik. Oke, thank you Creative Planner, semoga ini bermanfaat buat lo semua dan kita bisa namanya melewati masa pandemi ini gitu ya. Jadi semua ini sebenarnya kalau misalnya gue sangat yakini di dalam setelah badai gitu ya pasti ada pelangi, dan dimana saat namanya ada badai itu di situ ada opportunity. Dimana sekarang ini ada namanya pandemi, tapi di situ kita bisa lihat adalah salah satunya adalah dimana opportunity yang lo bisa buat. Oke, thank you Creative Planner, ketemu lagi di next video dan kita akan membahas tips-tips yang lebih menyenangkan. Kita akan lebih membahas sesuatu yang lebih segar lagi. Semoga bermanfaat sama lo dan mungkin gue akan lebih memberikan informasi-informasi terkini berkaitan dengan dunia-dunia Creative Planner. Oke, thank you and